Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kumala Putri, NPM 2121020203. Saya dari kelas F. Ingin mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul kepemilikan mata kuliah ekonomi syariah. Pengertian kepemilikan menurut bahasa Al-Mik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ragib Al-Asfani dalam At-Tarighi 2004 adalah pembelanjaan atau alokasi harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang. Dengan demikian, milik merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Abdul As-Salam Al-Abadi, kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang yang memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melanggarnya. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini dapat memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakan sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT. B. Arti dan tujuan kepemilikan umum. Arti kepemilikan umum. Kalau kita analisis perkembangan saat ini, maka harta hanya dikhususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum muslim. Oleh karena itu, penulis pendapat bahwa kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasanya. 2. Tujuan kepemilikan umum. Tujuan kepemilikan umum menurut At-Tarighi adalah sebagai berikut. A. Pelayanan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberikan kesempatan kepada seluruh manusia terhadap sumber kekayaan alam yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong kebutuhan primer atau jenis kebutuhan lain, dan diperluas bagi kaum muslim secara umum. Untuk menjaga bidang ini, Rasulullah SAW menjaga sumber air tawar dan menjadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Umar bin Khattab juga menjaga pada rumput dan menjadikan rumputnya untuk persediaan kaum muslimin yang membutuhkan. Umar bin Khattab berpesan kepada Hana untuk menjaga padang rumput dengan berkata, "Wahai Hana, lebarkanlah sayapmu untuk kepentingan manusia dan takutlah pada doa kaum yang tertindas karena sesungguhnya doa mereka makbul." Masukkanlah pemilik harta dan ternak, panggillah untukku orang yang diberi nikmat seperti Ibnu Auf dan Ibnu Affan, karena jika ternak keduanya mati, kelaparan keduanya akan kembali untuk menanam kurma dan pertanian. Kebutuhan primer yang diperlukan oleh semua orang tidak boleh dimiliki perorangan secara khusus supaya tidak menjadi sebab kesulitan yang disertai orang lain. B. Jaminan pendapatan negara. Negara menjaga hak warganya dan bertanggung jawab atas semua kewajiban dan menjauhkan dari munculnya mara bahaya. Negara juga harus mempersiapkan kekuatan militer, memberikan jaminan sosial bagi kebutuhan orang-orang lemah, kaum miskin, anak yatim, sekaligus menjaga keamanan, menyediakan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan semua fasilitas umum yang bervariasi. Negara tidak mungkin mewujudkan semua tugas itu kecuali kas negara memiliki sumber tetap dan stabil seperti zakat, pajak bumi, dan
bangunan. Seperima harta rampasan perang, harta tak bertuan, dan investasi-investasi kepemilikan umum. Contoh pentingnya kepemilikan umum yang memiliki hasil materi adalah apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab mengenai kasus tanah negara Irak. Sebagian sahabat bermaksud untuk membagikan tanah itu kepada partisipan perang. Umar R.A. ragu atas tuntutan itu. Keraguan itu didasari atas tanggung jawab terhadap kaum muslimin. Umar kemudian mengumpulkan para pembesar dari kelompok Muhajirin dan Ashar. Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Saya mengumpulkan kalian berkaitan dengan amanatku. Dalam persoalan kalian yang saya tanggung, hari ini kalian telah ditetapkan dengan sebenarnya." C. Pembagian, pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. Islam menganjurkan tersedianya lapangan pekerjaan secara luas dan mendorong pengembangannya. Di antara pekerjaan itu adalah investasi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Islam juga telah menganjurkan investasi kebaikan sebagai satu fase besar dalam masyarakat Islam dengan dua batasan, batas minimal dan batas maksimal. Pengaruh besarnya masih terasa hingga hari ini. Harta investasi berupa subsidi untuk masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan umum, rumah sakit, jaminan bagi orang yang membutuhkan dan yang tidak mampu, golongan lemah, anak-anak yatim, dan para tahanan. Sebagian besar masih berlangsung hingga dewasa ini. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar meriwayatkan, Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan keinginan memanfaatkan hasil yang ada di dalamnya. Umar berkata, "Saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang kualitasnya paling baik di antara tanah yang pernah saya peroleh. Apa yang harus saya kerjakan, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak, wakafkan tanah pokoknya dan kemudian sedekahkan. Hanya saja asal tanah itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Ibnu Umar kemudian melanjutkan ceritanya. Umar bin Khattab kemudian menyedekahkan tanah itu kepada golongan fakir, para kerabatnya, budak, Ibnu Sabil, dan tamu yang tidak memiliki bekal sekadar untuk makan dengan cara yang baik tidak dikembangkan. D. Urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama. Karakter manusia terbentuk berdasarkan fitrahnya, yaitu keharusan untuk berhubungan dengan banyak orang. Diperlukan adanya pertukaran kemaslahatan dan kemajuan antar mereka. Mereka saling mencampurkan karena begitu banyak kebutuhan dan tuntunan dalam kehidupan ini. Tampak bahwa negara atau bangsa manapun tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantu negara lain. Terkadang ada suatu negara yang mempunyai kemampuan teknologi namun memiliki keterbatasan sumber daya alam, atau sebaliknya. Ada juga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Kondisi yang berbeda ini diantisipasi oleh negara dengan cara pemanfaatan sumber-sumber daya yang berbeda-beda dengan bangsa dan negara lain. Dalam usaha pemanfaatan tanah, penyebaran nilai kebaikan dan penciptaan kemakmuran dibutuhkan kerjasama internasional demi tercukupnya kebutuhan materi. Investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Masyarakat memerlukan adanya layanan dan tatanan kehidupan yang mampu membangkitkan aktivitas ekonomi, menambah semangat hidup, memberikan kemampuan untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan bagi lingkungan masyarakat. Hal ini juga disebabkan adanya faktor yang tidak mendukung. Diperoleh keuntungan yang berimbang dengan kemampuan yang telah dikorbankan. Karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan industri berat seperti industri besi dan baja, memperluas jaringan informasi atau memanfaatkan tanah kosong sebagai tempat yang disediakan untuk kemajuan industri. Penagihan
dan pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai bidang. Sumber dan jenis kepemilikan umum. 1. Wakaf. Wakaf menurut Al-Hawi 1999 adalah menahan suatu harta yang memanfaatkan seluruh untuk kepentingan agama Allah. Wakaf tidak boleh dilakukan berdasarkan kemaksiatan seperti jual beli yang dilarang dan hal-hal yang dilarang oleh syara. 2. Proteksi pemerintah. Proteksi adalah pelindungan dari penguasa, Amirul Mukminin, kaum muslimin, tidak dikhususkan bagi satu orang tertentu. Pendapat pada kasus di atas disampaikan oleh mazhab Hambali, Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i. Hingga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti air, rumput, dan sinar matahari merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia. Karenanya tidak diperolehkan bagi satu orang yang memilikinya, disebabkan oleh kebutuhan primer yang disebabkan dengan orang memilikinya dengan melarang orang lain dan kepemilikan terhadapnya. Manusia memiliki hak juga jika mendapati kebutuhan pokok tersebut dalam hidup mereka dan digunakan untuk menjaga kebutuhan ciptaan Allah sebagai makanan, binatang, ternak yang tidak ada pemiliknya. 4. Barang-barang tambang. Barang-barang tambang menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni yaitu segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakannya Allah di dalamnya dari yang selainnya dari hal-hal yang memiliki nilai. Tentang pengaturan kepemilikan barang tambang, para fuqaha membagi menjadi dua. Al-Haritsi 2008. Tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai ke depannya tanpa biaya yang dikeluarkan oleh manusia dan mereka memanfaatkannya seperti garam, air, dan belerang. Tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya seperti tambang emas dan perak. Pengaturan kepemilikannya menurut para fuqaha mazhab Hanifiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah bahwa tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Barang tambang batin, para fuqaha dari mazhab Hanifiyah dan Syafi'iyah berpendapat dapat memilikinya dengan mengelola. 5. Pantai, lautan, padang pasir, dan gunung dan tanah mati. Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati, tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak bekas-bekas apapun seperti pagar, tanaman, pengelolaan, atau yang lain yang tidak terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut menjadi milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat. As-Syafi'i yaitu 6. As-Syafi'i yaitu tanah yang dikumpulkan khalifah dari tanah-tanah negeri taklukan dan ditetapkan untuk Baitul Mal. 7. Istana dan bangunan. Termasuk dalam golongan ini adalah setiap istana atau bangunan balairum yang dikuasai oleh negara-negara ditaklukkan yang sebelumnya digunakan untuk struktur lembaga-lembaga negara yang ditaklukkan untuk urusan administrasi, untuk organisasi-organisasi dan badan penguasaan perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, museum, perusahaan, atau bangunan-bangunan yang dimiliki negara itu, orang yang terbunuh di medan perang, atau bangunan milik penduduk yang ditinggalkan. Andai pengelolaan kepemilikan umum. Dalam mengelola harta milik umum, pengelola diserahkan pada khalifah Amirul Mukminin. Khalifah diberi wewenang secara syariat untuk mengatur urusan umat Islam di dalam meraih kemaslahatan mereka serta memenuhi kebutuhan sesuai ijtihadnya. Arti dan tujuan kepemilikan khusus.
Pada bagian terdahulu telah disebutkan definisi kepemilikan yang diutarakan oleh Al-Quran. Menurutnya, milik adalah hukum syariat yang dikenakan pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan seseorang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang memiliki dan juga menggantinya jika memang menghendaki. Maka dapat didefinisikan kepemilikan khusus sebagai hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hal khusus bagi manusia atau seorang kepemilikan benda atau manfaat serta untuk menjalankannya tanpa adanya suatu yang melarang. F. Jenis kepemilikan khusus. Berdasarkan definisi kepemilikan khusus dan analisis syarat, jenis kepemilikan khusus dikategorikan dalam 3 macam, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan atau organisasi, 3 kepemilikan kelompok. G. Sebab kepemilikan pribadi. Kategori kegiatan yang dapat menyebabkan adanya kepemilikan pribadi antara lain: 1. Bekerja, 2. Penguasaan, 3. Kepemilikan barang-barang yang halal, 4. Harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu, 5. Transaksi. H. Batasan kepemilikan khusus. 1. Batasan kepemilikan khusus. Islam tidak menempatkan kepemilikan khusus sebagai hak absolut tanpa batas. 2. Kewajiban dalam kepemilikan khusus. Islam memberikan beberapa kewajiban kepada kepemilikan harta sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 19, dan orang-orang yang dalam harta ada bagian tertentu. I. Konsep kepemilikan. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta, di mana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta atau kekayaan di dalam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk mendapatkan dimanfaatkan sebaiknya bagi kesejahteraan sebelum umat manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. J. Pemanfaatan kepemilikan. Jadi ada 2 bentuk pemanfaatan harta, yakni mengembangkan harta dan penggunaan harta. Pengembangan harta itu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yakni produksi pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. 2. Penggunaan harta, yaitu pemanfaatan harta dengan atau tan memanfaatkan material yang diperoleh. K. Distribusi kekayaan. Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan, di antaranya seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan, yaitu sebagai berikut. Kewajiban muzaki, orang yang berzakat membayar zakatnya dan memberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat, khususnya kalangan fakir miskin. 2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. 3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal bagi yang memerlukan. 4. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya. 5. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Islam mencela sikap dan sifat yang hanya memperhatikan kepentingan individu tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.